Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Mentari Detanzil, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polsek Gabus, Polres Grobogan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Meriahkan Hari Bayangkara ke-79, Polres Bantul menggelar Car Free Day dengan layanan publik. Tidak hanya itu, acara ini juga menjadi ajang olahraga dan hiburan. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada malam 1 Suro atau peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Polres Ngawi Polda Jawa Timur menggelar apel pengamanan yang dilanjutkan dengan patroli skala besar. Keinformasi pertama, pemirsa, Polres Bantul Polda DIY mengungkap kasus penganiayaan yang menyebabkan korbannya tewas. Pelaku yang berjumlah 4 orang menuduh korban melakukan pencurian sepeda motor. Jajaran Polres Bantul berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang pemuda bernama Wahyu Adi Setiawan 24 tahun. Warga Ngesti Harjo, Kasihan Bantul, telah meninggal dunia. Wahyu tewas setelah dikeroyok oleh 4 pelaku yang menuduhnya mencuri sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ahmad Mirza menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah ayah korban melapor ke kepolisian. Laporan dibuat setelah korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gampang, Sleman. 3 hari kemudian korban meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya. Setelah menerima laporan, polisi segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengantongi identitas para pelaku, dan keempat tersangka telah diamankan di kediamannya masing-masing. Kejadian tindak pidana pengeroyokan atau yang diatur pasal 170 KUHP ayat 2 ketiga. Untuk kronologi kejadian, awal mulanya ayah korban pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 dihubungi oleh anggota Polsek Kasihan memberikan informasi bahwa putranya saat itu sedang berada di Rumah Sakit Muhammadiyah PKU Gamping. Kemudian ayah korban dan pelapor menuju rumah sakit dan sesampainya di rumah sakit mendapati putranya terbaring. Dari selanjutnya pelapor mendapat informasi bahwa tersebar video terkait putranya. Dalam video tersebut dikeroyok oleh beberapa orang. Atas kejadian tersebut, pelapor melaporkan kejadian di Polres Bantul untuk diproses hukum lebih lanjut. Untuk dari Reskrim Polres Bantul sendiri telah memeriksa 8 orang saksi dan mengamankan 4 orang tersangka, antara lain AW alias Bowo, NP alias Sinu, AF alias Uzan, DA alias Sipe. Dan adapun barang bukti yang disita 10 buah barang bukti, antara lain 1 buah flash disk, 1 buah STNK, 2 buah STNK sepeda motor, 2 buah Yamaha kendaraan bermotor sepeda motor, 2 buah handphone, 1 buah kaos, kemudian 1 buah jam tangan bertuliskan Swiss Army. Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 170 KUHP ayat 2 bagian 3 dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama hingga menyebabkan kematian, dan pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Polres Bantul menghimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan menyerahkan segala bentuk dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dari Humas Polres Bantul, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Solo, Semarang, tepatnya di kawasan Tanduk Ampel, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Sebuah truk kontainer yang tidak kuat menanjak dan menghantam minibus. Kapolres Boyolali Polda Jawa Tengah AKBP Rosyid Hartanto menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Polres Boyolali, sebagaimana rekan-rekan lihat di belakang kami, ini sedang melaksanakan kegiatan evakuasi terhadap laka lantas yang terjadi di jalur Ampel menuju ke arah Solo dan sebaliknya Solo menuju ke arah Semarang. Sebagaimana kita ketahui bahwa kecelakaan ini melibatkan 2 KBM, yaitu 1 KBM truk trailer, kemudian 1 KBM HIS, yang alhamdulillah untuk KBM HIS sendiri, walaupun kita lihat ya untuk posisinya sudah seperti ini, namun tidak mengakibatkan korban jiwa, itu sudah kuasa dari Allah. Dan saat ini kita sedang fokus untuk melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas. Sampaikan kepada para pengguna jalan saat ini agar menghindari dulu jalur Ampel Boyolali apabila bisa, agar melalui tol atau memutar melalui jalur alternatif lainnya, sehingga diharapkan tidak terjadi kemacetan yang lebih panjang lagi. Dan ini kita bisa lihat bersama bahwa hal ini memang disebabkan karena diduga ya truk trailer ini overdimensi atau overload ya. Namun ini masih dalam proses penyelidikan kita, di mana penyebab kecelakaan ini terjadi karena truk dari awal saat turunan sebelum Ampel sudah mengalami remblong, kemudian pas tanjakan tidak kuat menaiki jalan. Dan inilah kenapa bahayanya odol itu apabila beroperasi dan tidak ada regulasi yang tepat terkait dengan odol ini. Jadi ini harus dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif tentunya, dengan melibatkan dari pengusaha ekspedisi maupun seluruh yang terlibat stakeholder untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap overdimensi dan overload agar menjamin keselamatan pengguna jalan di lalu lintas. Sekarang saya bersama dengan driver HIS dari Pak siapa Pak? Pak Sumanto. Pak Sumanto, ya alhamdulillah kondisinya bagaimana kita lihat baik-baik saja, sehat saja. Ya Pak ya. Amalan apa Pak yang diterapkan Pak? Selawat aja Pak. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Untuk Pak Sumanto bisa selamat walaupun kita lihat kondisi kendaraannya ringsek tertimpa dari kepala truk trailer tersebut ya. Mudah-mudahan Bapak tetap sabar, tetap semangat ya, jangan pernah takut, ya selalu menggunakan jalan dan selalu berdoa pada saat menggunakan jalan. Dan saya minta setelah ini Bapak bisa cek dulu untuk ke rumah sakit ya Pak ya, kalau ada yang lantas ada orang nanti dari cek ininya aja dulu psikologis segala macam supaya datangnya begitu kan mau naik kan, dan ternyata ini kan nggak kuat aja kalau kan, dan juga aku mau ambil kanan dan keburu apa itu kena ini ternyata sampai jadi langsung kedorong belakang terus sama ternyata. Jadi jalan berapa? Dan sekitar setengah 6 jadi arah mana mau kemana? Dari Salatiga mau ke Jogja. bawa penumpang Pak? Bawa penumpang 3, alhamdulillah selamat semua. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Medan, khususnya kepada seorang ibu warga Kota Medan yang menjadi korban pungli dari personel Polrestabes Medan. Atas nama Rudi Hartono, Kapolres Tabes Medan akan melakukan tindakan sekeras-kerasnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, baik terhadap jabatannya, dilakukan demosi, dan melakukan penempatan khusus di ruang tahanan Polrestabes Medan. Saya Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Medan, khususnya kepada seorang ibu yang menjadi korban dari anggota saya atas nama Rudi Hartono. Dan terhadap anggota saya, mulai kemarin ya kita lakukan sejak pemeriksaan, setelah pemeriksaan kita lakukan patsus selama 30 hari. Dan saya akan melakukan tindakan sekeras-kerasnya sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Dan saya akan bertanggung jawab penuh. Kalau ada yang dirugikan dari yang bersangkutan, silakan berhubungan dengan saya secara langsung.
Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.